Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Swaskam. Kali ini saya masih mempraktikkan pelajaran yang saya pelajari dari YouTube, yakni membuat amplifier mini menggunakan komponen-komponen seadanya. Ini sebagian besar komponen yang saya gunakan adalah komponen bekas ya sahabat semuanya. Komponen bekas saya pakai dan saya copot dan akhirnya saya pakai lagi. Di sini saya menggunakan dua transistor Toshiba C5200 dan A1943. Transistor ini adalah transistor jenis NPN dan PNP. Dan saya akan pasang transistor ini di pendingin dan tidak lupa untuk pasang isolatornya. Dan ini adalah jenis transistor PNP. Dan yang 5200 ada jenis transistor NPN. Transistor ini kaki basisnya berada di pin 1, sedangkan nomor 2-nya adalah kolektor dan pin nomor 3-nya adalah emitor. Dan transistor ini adalah jenis PNP dengan seri BD140. Dan saya akan pasang transistor ini di transistor 1943. Di bagian kolektor itu mendapatkan kolektor, sedangkan di bagian basis itu mendapatkan emitor dari BD140. Dan ini adalah jenis transistor NPN dengan seri BD139. Dan saya akan pasang di transistor 5200 dengan bagian kolektor mendapatkan kolektor juga, dan bagian basisnya mendapatkan emitor dari BD139 ini. Dua dioda 4148 saya sambung secara seri. Bagian anodanya saya pasang di basis BD139 dan bagian katodanya saya pasang di basis BD140. Nah, seperti inilah sahabat. Bisa sahabat perhatikan. Transistor jenis NPN lagi, dan ini dengan seri BD139. Saya pasang di bagian kolektornya di kaki basis BD140, dan bagian emitornya saya sambung ke bagian kolektor dari 1943. Karena ini kakinya tidak nyampe, maka saya butuh jumperan untuk menghubungkan ke kaki kolektor dari transistor 1943. Dan ini saya pasang jumperan menuju ke kaki emitor, dari kaki kolektor ke kaki emitor. Begitulah kira-kira sahabat. Dan sekedar informasi bahwa kaki basis di transistor BD140 dan BD139, kaki basisnya itu berada di nomor 3, sedang kaki satunya itu adalah emitor. Dan dua transistor lagi dengan jenis PNP, ini dengan seri A1013. Dua transistor ini saya gabung dengan emitor ketemu emitor, sedangkan kaki kolektornya mendapatkan kaki basis dari BD139 dan kaki kolektor yang satunya mendapatkan kaki kolektor dari 1943. Dan transistor ini kaki basisnya sama dengan kaki basis BD140, yakni berada di kaki nomor 3 untuk kaki basisnya. Dan nomor satunya itu adalah kaki emitor, sedangkan nomor 2-nya adalah kaki kolektor. Resistor senilai 47K saya pasang di kedua kaki emitor transistor A1013, dan ujung satunya saya pasang di kaki kolektor BD139. Saya solder di bagian bodi saja. Ini nyambung dengan kaki tengah dari transistor ini ya.
resistor dengan nilai yang sama, yakni 47K, saya pasang di kaki basis transistor A1013 seperti ini. Resistor lagi dengan nilai 3,3K, saya pasang di kaki basis transistor BD139 menuju ke kaki kolektornya. Di sini sama saja, ini satu jalur dengan kaki kolektor BD139. Resistor dengan nilai 4K7 saya pasang di kaki basis transistor A1013. Dua kaki basis dari dua transistor ini sama-sama mendapatkan resistor tapi dengan nilai yang berbeda. Kalau yang satunya mendapatkan nilai 47K dan yang satunya mendapatkan resistor dengan nilai 4K7. Dan dua resistor kapur dengan nilai 0,22 ohm saya pasang di masing-masing kaki emitor kedua transistor final, yakni transistor A1943 dan C5200. Dan kedua ujung resistor ini saya jumper agar bisa disambung. Sebagai feedbacknya, saya kasih resistor dengan nilai 120K. Dan ini saya akan pasang di kaki basis transistor A1013. Di sini sama saja, ini satu jalur dengan kaki basis A1013. Ini adalah ujung resistor yang 4K7 dan yang ujung satunya saya akan sambung di sini di kaki resistor kapur ya, yang nilainya 0,22 ohm. Nah, seperti ini sahabat. Ini dari basis menuju ke resistor kapur yang di sana. Ini sebagai feedback. Dan ujung yang belum saya solder ini akan mendapatkan elko senilai 10 mikrofarad 50 volt. Bagian positifnya saya sambung di kaki resistor yang 4K7. Negatifnya saya sambung dengan resistor yang 47K. Dan ini saya kasih jamperan lagi dari resistor kapur. Dan saya akan pasang resistor dengan nilai 10 ohm di jumperan tadi ya. Ini nantinya akan saya seri dengan kapasitor 100 nanofarad. Namun sebelumnya saya akan buang dulu lebihan-lebihan dari resistor ini ya, ujung-ujungnya biar tidak nyentuh nantinya. Ini saya bersihkan dulu. Namun yang ini, yang saya pegang ini tidak saya gunting. Ini sebagai ground nantinya ya, sebagai jalur ground ini. Kapasitor senilai 100 nanofarad. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini saya akan seri dengan resistor yang 10 ohm dan ujung satunya ke bagian ground. Ini coplok lagi, saya pegang. Oke, sudah kuat. Nah, seperti ini sahabat. Ini hampir beres ya, tinggal dua komponen lagi. Resistor dengan nilai 4K7. Di sini saya akan pasang di kedua kaki kolektor dari transistor A1013 di sini. Nah, seperti ini sahabat. Ini lebihnya
yang ujung di sini saya potong, dan yang ujung satunya saya biarkan dulu ya. Di sini saya akan pasang nanti kapasitor. Saya akan pasang kapasitor lagi ya di sini nih. Saya tekuk dulu ke atas di sini biar nantinya tidak begitu susah ya. Nah, kapasitor ini berkode 102. Saya pasang di kaki kolektor B139 menuju ke kaki basisnya. Nah, seperti ini sahabat. Awas jangan sampai nyentuh dengan kaki kolektor yang BD140 ya. Nah, ini yang lebih-lebihnya biar agak rapi saya akan potong. Bagian inputnya saya menggunakan elko 1 mikrofarad. Di sini saya akan pasang di kaki basis transistor A1013 seperti ini. Ini adalah jalur inputnya ya. Dan ini adalah jack 3,5. Ini sebagai penghubung ke HP. Dan bagian positifnya saya akan solder di bagian negatif elko yang 1 mikrofarad. Di sini saya solder di sini. Dan bagian negatifnya saya solder di bagian ground di sini. Oke, sudah beres. Coplok lagi. Oke, sudah beres pemasangan jalur inputnya. Dan saya akan pasang kabel menuju ke speaker ya. Bagian plus speaker saya akan solder di sini di kaki resistor yang nilainya 0,22 ohm. Sedangkan bagian negatifnya saya solder di jalur ground di sini ya. Satu jalur, ini jalur ground. Di kaki elko negatif yang 10 mikrofarad tadi itu adalah jalur ground. Nah, sudah beres untuk pemasangan speakernya. Pemasangan kabel speaker maksudnya, sahabat. Oke, sahabat, saya akan jelaskan di sini ya. Di sini adalah jalur ground ya. Ada 3 pertemuan di sini. Kaki negatif elko 10 mikrofarad, kaki kapasitor 104 dan kaki resistor 47K. Sebagai suplai dayanya saya akan menggunakan trafo 5 ampere dengan tegangan 18 VAC CT di sini ya. Saya menggunakan 18 VAC CT. Dan saya juga sudah membuat rangkaian PSU-nya. Di sini ada 3 kabel, positif, negatif, dan ground. Oke, saya akan cek dulu tegangan yang bisa dikeluarkan oleh rangkaian PSU ini. Positif ke negatif mendapatkan 44 volt, sedangkan negatif ke ground mendapatkan 22 volt. Positif ke ground mendapatkan 22 volt. Oke, ini positif negatif 45 volt lah. Kabel positifnya saya pasang di kaki kolektor C5200, sedangkan kabel negatifnya saya pasang di kolektor 1943. Oke, di sini di kaki tengah. Terus untuk groundnya saya pasang di sini ya, di bagian ground di 3 pertemuan tadi. Kata saya 3 pertemuan di sini ya. Oke, saya solder di sini. Dan sekarang saya akan cek sound bagaimana hasilnya.